Oke pemirsa, kembali lagi di Suara SWI bersama saya Andi Arif, bukan politikus. Oke pemirsa, hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Karena di samping bintang tamu saya ini adalah Dewan Pembinanya organisasi wartawan yang bernama Sekber Warta Indonesia. Dia juga pengusaha terkenal, pengacara, dan banyak bisnis yang dilakoni saat ini. Pengacara. Sebelum kita membahas tentang bintang tamu kita saat ini, saya akan seperti biasa memberikan informasi melalui sebuah laptop yang ada di meja saya. Saya akan coba mengklik nama Gus Ropi di Google. Ada apakah Gus Ropi di Google? Seperti itu. Nah, nantinya saya akan mencoba mengcover both side pemberitaan yang ada di Google ini dari bintang tamu tersebut. Oke, untuk sementara saya akan searching dulu narasumber saya. Oke, pemirsa, saya sudah men-searching dengan keyword Gus Ropi. Nah, oke. Di dalam searchingan saya ada beberapa video tentang Gus Ropi. Salah satunya nih, yang pertama adalah tegas Gus Ropi akhirnya angkat bicara soal Dodi. Terus di artikel selanjutnya di nomor 1 nih untuk artikel FOID. Siapa Rofi? Tukang rawon dari Kediri yang melaporkan. Ini ada dua berita berbeda nih Gus. Iya. Yang saya mau pertanyakan adalah, saya sih ingin mengcover both side aja nih dari narasumbernya langsung. Siap. Di sini ada berita paling tegas, Gus Ropi akhirnya angkat bicara soal Dodi. Ini kenapa jadi Gus Ropi akhirnya angkat bicara soal Dodi? Iya. Ini berita Mei 25 tahun 2022, tahun kemarin berarti. Seperti apa tuh Gus? Ini bisa. Iya. Itu Pak Dodi, kalau nggak salah Pak Dodi Sudrajat ya. Iya. Iya. Jadi atas dasar kemanusiaan dulu waktu almarhumah Vanessa meninggal dunia, kebetulan itu lokasinya dekat dengan restu saya, Rawon Bidadari. Dan Vanessa itu, almarhumah Vanessa itu termasuk artis yang itu, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa artinya? Setiap manusia itu kan pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa dan kesalahan adalah merubah perilakunya menuju ke arah yang lebih baik. Itu yang saya lihat dari sosok almarhumah. Makanya ketika waktu hidup dan sebelum-sebelumnya bagaimana ujian yang menimpa almarhumah Vanessa, terus kemudian sampai dua keluarga besar, Haji Faisal, Dodi Sudrajat, itu kan nyatu saat itu. Jadi taat kepada orang tuanya, mertuanya luar biasa ditunjukkan, taat kepada keluarganya, kepada suaminya. Atiullah wa atiur rasul aniskurli wali walidayya. Taat kepada Allah, tapi kalau tidak taat kepada orang tua juga tidak diterima amalnya. Taat kepada orang tua tapi tidak taat kepada Allah juga tidak diterima amalnya. Nah, almarhumah Vanessa itu termasuk kategori sosok perempuan, sosok anak yang dua-duanya tadi itu. Nah, tandanya apa? Tandanya orang baik adalah ketika meninggal, menurut beberapa ulama, bahwa orang yang meninggal salah satu kriteria syahid adalah karena benturan. Selain kena apa itu, misalnya tenggelam, terus kena benturan, itu tanda syahid. Nah, kecelakaan itu salah satu benturan itu. Makanya ketika almarhumah Vanessa meninggal itu, ya alhamdulillah banyak menangis dan luar biasa anunya. Pro kontranya itu luar biasa sampai muncul sosok yang itu tadi, Pak Dodi yang punya rencana ingin memindahkan makam, ingin membongkar makam. Nah, ketika ada kabar meninggal, saya datang sama istri. Apa ya, terpanggil gitu loh. Terpanggil karena dia meninggalkan sosok anak namanya Gala, adik Gala yang yatim piatu gitu loh. Saya ya sekedar takziah, dilalah waktu itu jam 3 malam jenazah belum datang, saya datang duluan. Nah, lalu kemudian
menjelang subuh itu jenazah datang. Nah, saya tidak kenal siapa-siapa di sana, ya tiba-tiba mulut saya ini, bibir saya ini bergerak gitu loh. Teringat ketika ada seorang ulama meninggal, yaitu membaca Qul huwallahu ahad. Nah, biasanya kan ulama-ulama yang masyhur, yang baik perilakunya, itu biasanya para santri itu spontan membaca Qul huwallahu ahad ketika jenazah sampai dimasukkan ke liang lahat. Ya saya baca aja saya kok ikut semua Qul huwallahu ahad. Itu dimulai dari saya dulu. Ya. Dilala jenazah datang semua nangis gitu loh. Nah, nangis terus kemudian kok saya itu ujuk-ujuk ada orang monggo tahlil gitu. Jadi yang mimpin tahlil pertama almarhumah Vanessa jenazahnya datang, ya orang yang di depan jenengan ini. Oh, jadi Gus Rofi nih ya. Jadi Gus Rofi pemirsa yang pertama kali. Ada itu videonya. Jadi langsung saya tahlil, semua yang menangis akhirnya melirihkan tangisannya. Ya siapa sih yang nggak menangis karena ditinggal oleh sosok perempuan tangguh, perempuan yang banyak menghadapi ujian, musibah, sampai masuk penjara, sampai di penjara sampai nyusui, itu kan luar biasa gitu kan. Nah, dari situlah terpanggilnya di berita berikutnya kok ada orang tua yang kebetulan sekarang insya Allah beliau sudah bertobat lah, Pak Dodi itu. Kapan hari ya saya juga ketemu, ya bersyukurlah kalau sampai detik ini perpindahan makam itu akhirnya nggak terwujud. Ya saya memang pasang badan waktu itu. Lagi itu saat itu statementnya apa sih? Angkat bicaranya seperti apa? Berstatement Nah, apa? saya statement gini. Gitu. Saya sampaikan kepada siapapun, termasuk orang tua almarhumah Vanessa, jangan coba-coba memindahkan makam almarhumah Vanessa. Karena selama saya masih hidup, saya begitu ya spontan aja, karena saya ingat karena memindah makam itu tidak semudah karena keluarga terus dipindah, enggak, ada aturan-aturan baik hukum positif maupun hukum agama. Nah, kalau hukum agama itu kan misalnya itu longsor, terus kemudian karena kepentingan forensik, terus kemudian karena banjir bandang sehingga jenazahnya nampak akhirnya dipindah. Nah, kriteria itu banyak hal gitu loh. Nah, disitulah tiba-tiba wartawan itu tertarik untuk mewawancarai saya. Sampai satu hari itu bisa ada yang nonton 300.000 itu. Kalau nggak salah itu channel apa ya dulu ya. Saya punya temen Jali waktu itu. Terus kemudian Mbak Levi juga. Udah itulah viral-viralnya ini bakul rawon kok bisa pasang badan untuk almarhumah Vanessa, bukan keluarga. Ya alhamdulillah saya hanya melihat, meluruskan saja, tidak bermaksud untuk ikut campur, tapi ini panggilan moral. Nah, almarhumah Vanessa itu ya kadang selalu datang itu bukan berarti bisa dari mimpi, bisa dari angan-angan, bisa dari membaca berita. Oh, ini saya diingatkan untuk itu. Nah, yang paling penting yang harus kita syukuri sekarang, alhamdulillah apa itu sensitif, apa itu namanya, sudah menurunkan pemberitaan tentang rencana pembongkaran makam dan lain-lain. Berarti masukannya Gus Rofi ini mungkin ada didengar juga. Insya Allah. Karena saya tidak hanya statement, saya juga koordinasi dengan petinggi penegak hukum yang ada di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini nggak asal ngomong aja, saya koordinasikan semua. Jadi ketika sampai terjadi sesuatu tentang pemindahan makam, ya resikonya penjara, gitu aja saya. Nah itu pemirsa, itu satu pelajaran. Kita nggak bisa sembarang statement, tapi kita harus punya faktanya juga, harus bisa bertindak juga dari statement yang kita berikan. Ini satu pelajaran dari Gus Rofi yang bisa kita tangkap nih. Jadi nggak semua orang sembarangan ngobrol, apalagi di media ya. Iya betul. Karena nanti ada risiko-risiko yang harus dihadapi gitu loh. Kalau berani berstatement, apalagi itu berseberangan. Betul. Itu pelajaran yang saya dapat dari berita pertama Gus Rofi. Ini ada lagi nih. Ini berita-berita Gus Rofi ini melaporkan banyak gini-gini ya. kan. Iya. Cukup
banyak ya, nama Gus Rofi di Google. Jadi kalau orang nanti siapa Gus Rofi ngecek Google, aduh, wih, ngelihatnya saya juga langsung muncul ya. banyak juga nih banyak. Ini lagi yang kedua saya lebih suka. Kalau ini tadi saya lihatnya adalah berita dalam bentuk video. Ini berita dalam bentuk artikel. Ini ada di halaman 1 dari FOID. Ini judulnya, saya klik, siapa Rofi, tukang rawon dari Kediri yang melaporkan Dodi Sudrajat ke polisi. Ini sempat melaporkan Dodi Sudrajat juga ke polisi. Ini gimana nih ceritanya? Waduh, masih Ini bahas Pak klarifikasi- Dodi lagi nih. Ini klarifikasi nih. Dodi dulu tadi di sana statement. Terus ini ada langkah melaporkan Dodi Sudrajat. Oh iya, jadi saat itu kan udahlah Pak Dodi. Waktu itu saya di counter handphone. Ada di mana ya? Daerah itu loh. Rian, counter handphonenya Mas Rian. Waktu itu saya ini mau beli Samsung. Yang dilalah ada penjaga itu, penjaga counter itu tahu saya padahal saya sudah tutupan begini. Gus Rofi ya loh, kok tahu? Tahu dari mana? Iya, yang ngelapor anu kan bukan yang ngelaporin, yang bela itu kan Mbak Vanessa itu gitu kan. Oh iya gitu kan. Gimana Gus kabarnya itu? Lalu kemudian saya spontan Pak Dodi, saya bikin video di handphone baru itu. Pak Dodi, sudahlah berhentilah untuk rencana bongkar makam itu. Karena tidak baik itu. Nah, kalau Pak Dodi misalnya nggak bongkar makam, niat nggak bongkar makam, maka handphone ini tak kasihkan gitu loh ceritanya, Samsung Fold. Itu. Ternyata ditanggapi berbeda sama Pak Dodi Sudrajat itu. Dia ada omongan yang seperti biarlah anjing menggonggong, karena itu yang kita LP gitu loh. Nah, tujuan itu adalah untuk ngerem. Itu strategi saya memang harus di LP supaya apa? Supaya orang ini introspeksi gitu loh. Itu walaupun kita ini nggak ada lah niat untuk memenjarakan orang, apalagi orang itu sudah kehilangan anaknya gitu loh. Tetapi minimal dengan saya memberi warning seperti itu agar dia lebih hati-hati gitu. Termasuk saya pun tidak gampang untuk mengata-ngatain orang di depan publik, kan ditulis di Instagramnya apa Twitternya nggak ngerti ya, Instagramnya mungkin seperti itu. Tapi itu pun sampai detik ini tidak kita minta ya kepada teman di Polda, walaupun saya dekat, tidak lah kan. Kita ini kalau memang sudah selesai, sudah mau kembali kepada jalan yang benar, tidak ada niat, ya sudah gitulah. Tidak dilanjutkan lah ya laporannya. Seperti itu. Tapi saya ada kata-kata yang ditulis sama wartawan nih, cakep nih saya menurut saya. Terwakili oleh tukang rawon bidadari. Ini kata-kata si penulis, si wartawan ini akhirnya bisa nulis tukang rawon bidadari. Itu dari mana nih? Akhirnya ada kata-kata tukang kalau rawon bidadari. saya itu kan di rawon bidadari itu kan bukan sebagai owner. Yang owner itu kan istri saya. Saya ini cuma tukang sapu aja, tukang bersih-bersih. Jadi kalau ada uang berkeliaran, berserakan baru itu kita bersihkan. Jadi itu memang kami membuat restu itu untuk istri. Supaya apa? Supaya kita ini kalau punya istri itu jangan didiamkan di rumah. Jadi harus dibikin kegiatan, tapi kegiatan yang tidak meninggalkan kewajiban dia sebagai ibu rumah tangga. Nah, salah satu cara saya, karena Rasulullah itu mengajarkan kepada kita pertama kali kan berdagang. Jadi dengan membuka rawon itu selain bisa untuk bekerja, berdagang, juga untuk beribadah. Nah, alhamdulillah selama ini rawon bidadari itu kalau ada orang musafir, kalau ada ya anak yatim piatu itu gratis. Nah, sekarang ini ngapunten saya siapkan musola lumayan ya, kapasitas untuk 10 sampai 12 orang. Terus ada tempat VIP untuk pertemuan. Nah, kenapa musola harus kita bikinkan? Dulu saya pernah susah sama istri.
pernah merantau, pernah ditipu orang sampai tidur di masjid, ke masjid. Ini serius ini di Jakarta. Nah, dari itulah hikmah itu maka saya harus membangun ini musola. Siapa tahu ada orang musafir terus sembuh dimarahi istrinya, minggat, ATM-nya digowo, duitnya digowo, akhirnya terlantar. Nah, monggo kita persiapkan maksimal 3 hari sambil kita edukasi sampai dia bisa pulang dan kita pertemukan kembali. Tapi kalau untuk orang gila saya belum mampu untuk itu. Jadi yang waras-waras aja. Iya. Yang waras-waras, yang ngerti makanan enak gitu. Tuh, untuk yatim piatu, untuk musafir kita gratiskan memang. Itu yang program rutinitas. Nah, untuk menyambut Ramadan ini alhamdulillah karena kemarin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, jadi sahur gratisnya itu kita tambahi harinya. Kalau tahun kemarin 7 hari, untuk tahun berikutnya itu 15 hari. 15 Kenapa kok 15 hari? Selang-seling. 1 hari sahur, 1 harinya istirahat. Karena masaknya, karena masak rawon itu sampai 4 jam. Sampai 4 jam. Jadi kasihan pembantu saya. Jangan sampai saya menghormati orang lain, pembantu saya remek semua. Tapi itu hanya ada di yang di sana, yang di Kediri. Yang di Kediri ya. Ya, kami masih khusus di situ ya. Masih membikin di tanah 1.500 meter persegi masih di Kediri. Sebenarnya Pak Kapolda Metro, terus kemudian Ketua NU DKI Jakarta, terus artis-artis itu menginginkan saya buka di sini. Sedangkan saya ini kan ada kerjaan lain tuh. Istri rawon saya ada kerjaan. Mbak Levi itu tahu NTB, Bali gitu kan. Terus kemudian Kertajati itu kita mau bikin waterbomb, kemudian ada peternakan kambing. Sampai nanti bisa itu untuk invest di sana. Di sana ya. Keren itu. Gus, terbayangkan nggak Gus Rofi akhirnya memakai tukang rawon bidadaro jadi iklan terselubung untuk bisnis Gus Rofi akhirnya dikenal juga kan? Iya. Bukan hanya Gus Rofinya, rawon bidadarinya ke bawah nih kan? Itu jadi branding yang terselubung yang akhirnya tanpa disadari ke expose. Iya, saya ini kadang dijuluki tukang rawon gitu kan. Jadi begini, saya ingin mengangkat harkat martabatnya pedagang kaki lima. Jadi jangan malu ketika Anda disebut tukang pecel, tukang sayur, tukang rawon, gitu kan? Jangan malu untuk tukang bakso juga ya. Nah, tukang bakso. Udah sebut-sebut tukang bakso. Justru itu harus dimunculkan supaya itu loh tukang rawon, walaupun tukang rawon iso bantu artis-artis, iso bantu orang susah. Nggak perlu kita tonjolkan kita sebagai misalnya harus jadi DPR dulu untuk membelani masyarakat, nggak penting. Harus jadi pengacara dulu misalnya. Tadi tak klarifikasi, saya bukan pengacara. Saya cuman di kantor saya itu banyak pengacara. Gitu. Banyak pengacara yang kebetulan jadi pengurus BKN. Memang saya minta seperti Bang Raja, Bang JS Simatupang yang kemarin ketemu. Kita gratiskan lah untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama menyangkut kasus-kasus mafia tanah itu kita sangat concern. Terus termasuk masalah rumah tangga tuh, yang KDRT, yang dipukuli, yang harta gono gini. Nah, kalau mau bayar pengacara kesulitan, datang aja ke BKN, ke kantor kami. Nah, nanti kita akan bantu. Malah pulang disangoni itu janda-janda. Apalagi kalau jandanya cantik ya. Jadi pemirsa, Gus Rofi bukan pengacara, diklarifikasi langsung sama narasumbernya, tapi dia bisa membantu. Bisa ada permasalahan-permasalahan karena Gus Rofi ini banyak klien-kliennya, channel-channel ini para pengacara. Mungkin para penegak hukum mungkin juga. Insya Allah, iya. Gus Rofi bisa bersteman, bisa membantu orang-orang yang ada permasalahan hukum. Siap. Ya Gus ya. Iya. Seperti itu. Oke, ini sudah 2 berita yang kita baca dari Gus Rofi, yang 2 berita teratas itu saya lihat lebih kepada sosok Dodi. Jadi bisa mengangkat Gus Rofi dalam sebuah pemberitaan ya Gus ya. Ini dari sosoknya
Dodi Derajat di kasusnya Vanessa Angel ternyata, tapi sudah diklarifikasi semua. Jadi yang baca ini nih, ini dulu, sekarang sudah normal ya, sudah normal. Alhamdulillah, kembali. Hubungan normal. juga dengan Pak Ya kita Dodi baik-baik sudah aja lah. baik-baik Wong aja. bukan teroris ya. Artinya masih bisa untuk Ini semua kok masalah ya. Ini ada lagi nih yang ketiga nih. Ini masih di halaman pertama nih. Saya bacanya kan hanya di halaman pertama, kalau halaman dua nggak dibaca orang kan. Ini Gus Rofi. Nah, Gus Rofi ini yang kedua. Dari atas pertama itu kan tadi siapa, Rofi. Sekarang Gus Rofi jawab sindiran UH ke Gus Miftah soal rendang. Ini apa lagi nih? Oh, Akhirnya menjadi pemberitaan juga. Akhirnya kan statementnya. Iya, saya Gus Rofi nih, berita gini, Gus Rofi jawab sindiran UAH ke Gus Miftah soal rendang yang punya agama itu. Nah, itu tanda tanya tuh kan. Nah, ini ketua barisan, saya bacain sedikit beritanya ini tahun 2022 ya. ya 2022 Jumat 24/06 bulan Juni. UAH. Oh, ketua Ustadz barisan. Hadi Hidayat itu berarti. Oke, Ketua Barisan Kesatriaan Nusantara Muhammad Gus alias gue menjawab sindiran Ustadz Hadi Hidayat kepada pertanyaan Gus Miftah soal sejak kapan rendang punya agama. Ini kok jadi Gus Rofi akhirnya berstatement juga. Iya. Kayak gimana sih Gus ceritanya? Iya, jadi dulu tuh kan rame tentang rendang itu loh, yang ada orang jualan rendang babi ya. Saya sampai dihadirkan di TV One. Saat itu ketemu dengan tokoh-tokoh Palembang ya. Padang, tokoh-tokoh Padang, ada Ibu Irma Caniago, terus ada siapa lagi gitu ya. Jadi masalah rendang itu, kalau Gus Miftah itu kan bilang memang rendang itu punya agama apa gitu kan, gitu. Nah di situ akhirnya win-win solution, saya berikan solusi begini untuk yang jual rendang. Memang untuk masakan itu Anda bebas-bebas saja. Cuman karena rendang ini kan teman-teman Padang ini kan membangun rendang itu kan lebih banyak dari kelompok Muslim gitu loh. Jadi jangan sampai hak paten ini yang sudah bersusah payah menjaga tadi itu masakan Padang, dalam hal ini rendang itu dirusak oleh siapa itu yang kemarin jual rendang babi itu gitu loh. Tetapi ketika orang itu sudah minta maaf dan kemudian rendangnya itu sudah ditutup, maka kita sebagai Muslim yang baik maka harus memaafkan itu, jangan sampai dipidanakan gitu loh. Gitu. Kecuali kalau dia nantang, misalnya tuh terserah saya dong, saya mau masak dari babi kayak dari apa. Nah kalau itu nantang baru. Nah karena masakan itu memang semua bebas, tetapi ketika ini dijual kan itu bisa merusak citra daripada masakan itu, karena selama ini masakan rendang itu kan identiknya kan yang halal-halal itu kan. Tapi alhamdulillah saat itu di dua sisi ya, debat dua sisi, saya hadir di TV One, ya alhamdulillah akhirnya jadi ketemu, nggak sampai untuk dipidanakan. Termasuk saya berhadapan dengan Bung Fadlizon saat itu, Bung Fadlizon off air, saya on air gitu loh. Karena Bung Fadlizon mintanya kan supaya ini diseret ke ranah hukum gitu loh. Saya nengah-nengahi gitu loh. Itu. Jadi Gus Rofi jadi penengah aja ya di kasus ini ya. Di kasus itu kita jadi penengah. Oke. Misalkan berbisnis kan ya. Terus berbisnis, Gus Rofi ketemu klien, terus orang yang belum kenal banget sama Gus Rofi misalkan gitu. Mereka mengklik kata Gus Rofi terus nongolin ya, orang-orang sekarang kan biasanya kan gitu tuh. Untuk melihat orang klik siapa sih ini. Terus klien Gus Rofi ngelihat tindak tanduk Gus Rofi kalau dalam pemberitaan nih. Ini kebanyakan kan membantu jadi penengah. Kalau aneh-aneh Gus Rofi berani juga. Ya udah kita bertarung hukum. betul. Nah, terpikiran nggak kalau misalnya si klien ketakutan nih seperti itu? Oh enggak, orang kalau ketemu saya itu alhamdulillah semua itu senyum, bahagia gitu. Ada kasus yang ada di Demak itu mulai bupati, ketua DPRD, Kapolres, kepala kejaksaan mendamaikan anak yang melaporkan orang tua itu di Demak. Mungkin itu viral itu. Nah, sampai Pak Deddy Mulyadi turun itu kan.
Nah, alhamdulillah di saat saya yang turun, saya berpihak kepada anak itu dibully itu. Sekolah kuliah di Pertamina, dibully habis-habisan oleh netizen sebagai anak yang durhaka. Padahal anak itu melaporkan punya dasar gitu. Bukan berarti melawan kepada orang tua, tapi ingin mendapatkan keadilan. Gitu. Tapi alhamdulillah saya datang, dan alhamdulillah yang asalnya anak itu tidak saya tekan, kamu enggak, saya ngikutin aja, ngikutin sambil kita ngomong atiullah wa atiur rasul bahwa nah pada akhirnya luluh gitu loh. Lulu dengan catatan ibunya harus betul-betul menjadi ibu yang baik, akhirnya ya alhamdulillah Kang Deddy Mulyadi ngasih umroh dua-duanya. Itu ada yang Yai Najih, saya sempat dibully banyak orang, tapi Yai Najih itu putranya Mbak Maimun. Nah, tapi alhamdulillah dengan saya melaporkan di Jawa Tengah saat itu, Yai Najih yang biasanya ngapunten menyindir guru-guru kami seperti Gus Dur dan lain-lain, sekarang sudah enggak. Dan kita menjadi apa ya, beliau tetap guru. Jadi cara saya menyelamatkan kiai saya, habaib saya, itu caranya beda. Ada orang cinta itu caranya takdim itu ada begitu, dikongkon ngalor-ngalor, dikongkon ngitul-ngitul, walaupun guru itu salah. Nah, cara saya beda. Kalau guru itu salah sebagai bentuk cinta, maka saya harus menegurnya. Menegur yang baik adalah dengan cara-cara, karena negara kita negara hukum, dengan cara-cara itu. Dengan begitu siarnya lebih dampak gitu, lebih luas, diekspos media, sehingga menjadi bahan introspeksi. Ya saya dengar informasi Yai Najih sudah ndak pernah bikin YouTube. Informasinya sampai kameranya dijual, akhirnya menjadi ngaji beneran. Itu kan seneng kita. Nah, itulah cara kami menyelamatkan kiai saya, guru-guru saya dengan cara seperti itu. Mungkin resikonya ya dihujat, dihina. Nah, tetapi kan kalau katanya Yai Baha, orang itu kalau semakin dihina dan dia nerima dan dia ikhlas, itu pahalanya insya Allah. Tetapi saya ini hidup tidak pernah namanya mencari pahala, tidak usah, terus mengalir aja. Sodako ya enggak, kan banyak orang ngomong bersedekahlah maka Allah akan menggantikan itu. Saya tidak di situ saya. Bersedekah ya bersedekah, mau Allah ganti atau tidak saya nggak ada urusan. Yang penting bagaimana khairun nas anfa'um linnas tadi itu. Bagaimana sebaik-baik manusia itu memberikan manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Gus, saya penasaran. Gus suka jadi penengah-tengah kasus-kasus begini nih, statement. Punya informan, akhirnya dikasih tahu, terus berstatement lah. Ya enggak, sekarang ini kan eranya kan era digital ya. HP saya ini kan dia berpisah dengan saya ketika saya sudah memejamkan mata. Selama saya belum memejamkan mata, HP saya itu jaraknya ya maksimal itu 1 meter paling. Nah, artinya apa? Informasi itu sekarang bisa didapat dari handphone tadi itu. Apalagi handphonenya misalnya yang canggih-canggih itu, terus RAM-nya cepet. Nah, dari informasi itu kadang-kadang kita ini terinspirasi, bisa ke toilet, bisa. Saya jujur aja, inspirasi ya, termasuk ngerjakan ini kuliner saya ini lebih banyak ketika saya di toilet. Kadang-kadang orang itu kan ketika berdiam diri ya, bisa saja di suatu pantai atau apa gitu. Saya jujur aja di toilet gitu loh. Ketika di toilet itu ilhamnya dapat. Walaupun kadang-kadang nggak ngapain. Oh, nanti ini dibuat begini, oh promonya dibuat ini, oh ini. Nah, restoran di Kediri yang paling gila promo ya kita. Tiap hari ulang tahun apapun, mau hari ulang tahunnya NU, hari lahir Muhammadiyah, hari lahir apa, partai apa, selalu 50%. Itu karena memang kebijakan di saya, kadang-kadang istri itu marah. Itu 50% diskon ya? Apa itu? Di 50%? Iya, diskon. Diskonnya 50%? Iya, pokok HUT apa aja diskon 50%. Misalnya Mbak siapa ini? Mbak Dea Bacan tuh ke Kediri, telepon Gus, sekarang kan ulang tahun saya tuh. Oh iya, nah saya bawa 1 bis Gus sama teman-teman mau ke Bali. Kalau mampir bisa dapat diskon nggak? Iya, diskon 50%. Loh Gus, kok enggak rugi? Enggak. Kebahagiaan orang
itu jauh dari segalanya. Saya punya dokumentasi, ya, saya bisa ngasih diskon kepada artis, itu kebanggaan loh. Kebanggaan. Kemarin Pak Andut, terus yang buku channel itu yang subscribe-nya 2,7, akhirnya habis Mbak Mintul, terus itu semua 10 tahun free makan rawon. Nah, Dan konsep bisnis Gus Rofi begitu, makanya kemarin dengar-dengar dapat penghargaan ya dari salah satu media ya, media besar ya. Saya juga nggak nyangka yang kedua kalinya ini mendapatkan penghargaan dari Jawa Pos Radar Kediri. Mungkin beliau memantau ya. Memang dulu di saat pandemi itu saya kan sempat sepi ya, sempat collab. Ya udah kita bikin diskon. Ada kebetulan kita ini kan istri bisa editing, saya bisa editing, bisa nyuting, sehingga ya dilempar aja lah gitu. Jadi kategori apa tuh jatuhnya kemarin penghargaan? Kemarin tuh excellent itu apa tuh bahasa anunya tuh? Excellent kan? Paling eksis gitu loh. Oh, paling eksis. Berarti selama masa pandemi Covid itu masih tetap eksis ya? Iya, tetap eksis. Orang-orang pada rontok gitu jualan. Nah, sekarang ini rawon saya, jenengan kalau ke tempat saya, walaupun itu di perkotaan, tapi ketika masuk rasanya pedesaan. Jadi kita desain bambu-bambuan itu. Kebetulan kemarin kan arsiteknya itu bapaknya Mario. Siapa itu yang diperiksa KPK kemarin, nah itu kan punya joglo ya di Jogja itu, Bilik Kayu namanya. Ya, itu yang desain itu, yang sekarang ikut saya itu Pak Eko. Jadi gini, kenapa rawon bidadari itu sekarang makin eksis? Makin eksis, istri saya tuh sampai kewalahan turun langsung habis masak. Biasanya kan diserahkan karyawan tuh untuk yang jualan. Sekarang istri saya langsung yang turun. Usianya kebetulan masih seger, masih 29, selisih 15 tahun dengan saya. Dapat bidadari. Iya, muda ya kan. Jadi konsep saya itu di kuliner ini mungkin beda ya dengan yang lain, yaitu jaga rasa dan jaga hati. Jaga rasa dan jaga hati. Nah, kuliner itu kalau rasa dijaga, walaupun ibaratnya mau kiamat kayak mau apa, rasa kan nggak bisa bohong. Nah, ketika rasa sudah kena, maka jaga hati. Jaga hati itu apa? Pelayanan, sosial. Saya tuh tiap bulan ya orang masjid itu ada menu baru kita undang 50, ayo tasakuran gitu-gitu aja. Ya alhamdulillah, kalau dihitung-hitung, misalnya keuntungan rawon untuk begitu-begitu mungkin ngepres, tapi Allah mboten sare, sehingga saya dapat rezeki lain. Nah, dapat rezeki dari urusan lain, urusan misalnya tambang, urusan peternakan, urusan ini, urusan bantu orang kita tidak minta apa-apa, tapi kadang-kadang orang yang kita mintain orang yang kita tolong itu mungkin punya tepo seliro itu. Termasuk BMW tadi itu saya dikasih pengusaha Bali itu seminggu yang lalu itu. Ya, kita bantu berarti ya. Kita bantu, alhamdulillah lancar ya. Terus dia, Gus mohon maaf saya uang nggak ada gitu, adanya aset loh. Memang kenapa? Udah Gus ini BPKB-nya, STNK-nya ya Allah. BMW itu, tapi istri nggak tahu. Kalau saya dikasih itu, mudah-mudahan dia nggak nonton podcast ini. Kalau tahu itu imbas kali ya, berbisnis baik ada aja kayak kebaikan datang ya Gus. Tapi kalau istri tahu, wah Pak BMW-nya bawa, Almas samain bawa gitu. Oke Gus, bisnis udah lancar, alhamdulillah. Terus Gus menerima ajakan organisasi wartawan SWI untuk jadi pembina. Tuh terpikirkannya seperti apa sih Gus? Saya itu simpel, teman-teman wartawan ini kan misinya adalah hak katakan hak, batil katakan batil. Itu asli tujuan wartawan itu. Kalaupun ada yang melenceng, itu oknum, gitu loh. Maka dari itu saya husnudon kepada teman wartawan. Saya itu ketemu wartawan mau modelnya apapun, saya husnudon kok. Mau misalnya ada niat yang tidak baik, saya husnudon aja. Hidup ini harus husnudon, jangan curiga, jangan macam-macam supaya nggak sakit hati gitu loh. Apalagi SWI, ketuanya kebetulan beliau ya.
bagaimana dedikasi reputasinya, walaupun saya itu nggak ngecek di Google seperti itu. Tapi ketika sampai itu Sri Kandinya ngomong, nah Mbak Levi ini orangnya amanah, jujur. Makanya ketika kadang-kadang tentang media dan lain-lain, ya sudah ke Mbak Levi aja gitu. Bukan berarti saya membedakan dengan teman. Ini adalah bentuk apresiasi saya kepada orang baik, kepada orang komitmen, seperti itu. Jadi saya terima kasih ditunjuk loh. Saya ini belum pengalaman jadi wartawan, tapi jadi narasumbernya wartawan, gitu kan. Jadi saya terima kasih banget. Mudah-mudahan sisa umur saya ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan perubahan yang lebih baik termasuk bisnisnya. Ini kan wartawan sambil ada dagangan kan, ini keren. Jadi nggak melulu, jadi punya integritas jadinya. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh keadaan. Benar. Karena sudah punya ruang dapur untuk ngebul tadi itu, gitu ya. Oke, kayaknya pembicaranya panjang nih sudah. Panjang. Rame nih, kayaknya cukup informasi yang saya rasa saya dapat yang bisa saya sampaikan ke masyarakat juga. Jadi masyarakat sih saya berharap nanti dengan ada berita ini, kalau mereka baca tentang berita-berita Gus Rofi bisa tercover gitu. Oh itu karena ini, kayak tujuannya ini loh, ternyata ada pemberitaan itu. Pokoknya jangan ditanya siapa calon presiden. Belum kesana Gus. Nanti momen-momen tertentu saya akan manggil Gus lagi untuk ngomong yang lebih detail nih. Kayak itu aja Gus ya. Siap, pemirsa, siap. tadi kita udah selesai tuh membicarakan dengan Gus Rofi. Dia pembisnis, dia juga sekarang jadi Dewan Pembinanya Sekber Wartawan Indonesia untuk DKI. Nah teman-teman yang ada di Jawa Timur, khususnya Kediri, pasukan dari SWI ini tadi sudah lihat juga kan, Gus Rofi walaupun di Jakarta tapi ada di Kediri loh. Untuk supaya nih teman-teman SWI atau penggemarnya SWI itu asal nunjukkan channelnya SWI yang sekarang ini, ini saya habis nonton ini bintang tamunya saya dengan jenengan itu diskon 50%. Tuh yang di Kediri anak-anak SWI ya kan, kalau lagi pada tugas di Surabaya dan sekitarnya kan. Di DPW-nya yang di Jawa Timur, Surabaya DPD, kalau habis liputan lapar, ada diskon 50%, mampir ke restorannya pembinanya SWDKI, ada diskon 50%, tapi syaratnya adalah nunjuki video saya wawancara dengan Gus Rofi. Siap. Itu aja ya pemirsa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya berharap acara ini bisa jadi bahan cover para pembacanya tentang sebuah pemberitaan yang terjadi saat ini, bahkan yang lalu-lalu. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Gus. Terima kasih.